saat ini saya sedang berada tepat di tembok Cina. Saya sedang berusaha untuk naik ke atas. Semoga saya berhasil karena semakin ke atas anginnya semakin kencang dan yang pasti udaranya semakin dingin. Akhirnya perjalanan kita sampai juga di negeri tirai bambu, China atau Tiongkok. Tepatnya di kota Beijing. Ngomongin soal kota Beijing, di kota ini kita bisa mengunjungi banyak destinasi wisata yang bersejarah. Salah satunya Tembok Besar atau The Great Wall of China, salah satu situs warisan budaya paling besar yang ada di kota Beijing dan dibangun pada masa pemerintahan dinasti Ming. Total panjang keseluruhan dari tembok Cina ini adalah 21.196 km. Kebayangkan panjangnya. UNESCO pun menetapkan tembok besar ini menjadi salah satu situs warisan budaya Tiongkok pada tahun 1987 dan masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia. Beijing ini ada 4 area yang memiliki tembok besar, yaitu Simatai, Mutianyu, Jinsanling, dan Badaling. Menurut pemandu wisata kita nih, area Jinsanling dan Simatai bisa dibilang masih alami dengan jejak-jejak liarnya. Tapi karena saat ini lagi winter, kendaraan katanya agak susah untuk melewati area tersebut. Dan lokasinya juga sering ditutup. Itu dilakukan untuk menjaga keselamatan pengunjung. Nah, karena alasan itu tadi, akhirnya kita ke area Badaling yang total panjang aslinya itu ada sekitar 12 km, memiliki 43 menara pengawas. Tapi yang dibuka untuk pengunjung hanya sepanjang 4 km saja. Jumlah menara pengawasnya ada sebanyak 19. Jarak antara tangga yang satu dengan tangga yang lainnya tidak sama. Kadang jaraknya dekat, kadang terlalu tinggi, kadang juga terlalu jauh sehingga kita perlu mengerahkan tenaga untuk naik. Dan pegangan besi ini sangat membantu kita untuk bisa naik lebih tinggi. Dan lagi semakin ke atas anginnya semakin kencang. Jadi untuk naik ke atas harus berhati-hati dan tetaplah berpegangan pada besi yang ada di sebelah kanan kita. Jalannya pelan-pelan aja ya biar aman, nggak perlu terburu-buru. Karena kunjungan ke lokasi wisata ini juga nggak diburu-buru dengan waktu kok. Sudah dikasih jatah waktu yang lumayan lama disesuaikan dengan panjangnya tembok ini. Jangan lupa tetap terus berpegangan ke besi yang sudah ada di sebelah kanan kita karena itu membuat kita lebih aman untuk menaiki setiap anak tangga. Masih banyak anak tangga yang harus saya naiki sampai ke puncak tembok Cina. Tentunya mereka menyediakan beberapa pos untuk kita bisa istirahat sejenak, lengkap dengan tempat duduk seperti ini. Jadi meskipun masih banyak anak tangga yang kita lalui, kita masih bisa mengatur istirahat sejenak seperti ini. Ya, kayak yang mau istirahat sejenak, duduk-duduk aja dulu sebentar di sini, atur nafas supaya kita bisa fresh lagi untuk naik anak tangga yang berikutnya. Mumpung sudah menjejakkan kaki di tembok besar ini, puas-puasin deh foto-foto, bikin video. Ya buat kenang-kenangan, kan belum tahu juga kapan bisa balik ke sini lagi, ya kan? Waktu saya kesini, saya ikutan tur bareng teman. Itu tahun 2016. Kita masing-masing bayarnya 150 yuan atau sekitar 329.000 kalau dirupiahkan. Harga segitu sudah termasuk makan siang, terus diantar jemput naik mobil dari penginapan kita, nanti dibalikin lagi ke penginapan. Selain itu kita juga mengunjungi ada 3 tempat lainnya, yaitu Dinasti Ming, tempat pembuatan giok,
dan tempat penjualan teh khas Tiongkok. Untuk 3 destinasi ini nanti saya akan buat videonya di episode terpisah ya. Dari pusat kota ke lokasi tembok besar ini, kita menempuh waktu sekitar 2,5 jam dengan kendaraan mobil. Oh ya, saat kita menginjakan kaki di tembok besar ini, itu tanggal 30 November tepatnya. Pas suhu udara di sini dingin banget. Bagi saya yang nggak terbiasa dengan suhu dingin, sekitar -5 derajat Celcius, dan dengan menggunakan sepatu boot yang lumayan berat, agak membutuhkan usaha yang lumayan juga sih untuk berjalan kaki menaiki anak-anak tangga yang jumlahnya lumayan banyak banget. Tembok besar Cina ini dulunya dibangun sebagai benteng perlindungan untuk melindungi Tiongkok beserta kekaisarannya dari serbuan kelompok nomaden dari negeri yang ada di sekitarnya. Awalnya dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi dan terus dibangun di beberapa dinasti yang berbeda-beda. Sambil menaiki setiap anak tangga, pikiran saya mencoba membayangkan bagaimana ya suasana beribu tahun yang lalu di atas tembok ini. Dan yang kebayang akhirnya malah beberapa adegan film yang pernah saya tonton, seperti film Karate Kid yang disutradarai oleh Howard Schwartz, dibintangi oleh Jaden Smith dan Jackie Chan. Terus kebayang lagi tuh adegan film The Great Wall yang disutradarai oleh Zhang Yimou dan dibintangi oleh Matt Damon, Jing Tian, dan Andy Lau. Oh ya, ngomongin soal lokasi syuting nih, waktu di Hanoi, Vietnam, kita juga sempat mampir ke Trend Street, tempat lokasi syuting film My Stupid Boss 2 yang dibintangi oleh Bunga Citra Lestari dan Reza Rahadian. Video episode 118 ini bisa ditonton di link yang ada di atas ini nih. Silahkan diklik ya. Balik lagi ke tembok besar. Buat kamu yang ingin berkunjung ke tembok besar ini, sebaiknya gunakanlah sepatu yang tepat. Yang pasti bukan heels. Yang nyaman di kaki buat berjalan dan gak bikin kaki kamu lecet. Kalau lagi musim dingin, pakai jaket dan mantel tebal. Kalau lagi musim panas, cukup pakai celana pendek dan kaos yang longgar. Boleh bawa air minum secukupnya, siapa tahu saat melakukan pendakian, kamu berasa haus dan ingin minum. Oh ya, lokasi ini buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi hingga pukul 5.30 sore. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Dan semoga semua keadaan bisa pulih lagi dan kamu bisa juga mengunjungi tembok besar atau The Great Wall of China ini. Terima kasih sudah menyaksikan video episode kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya supaya bisa mendapatkan informasi kapan saya mengupload video terbaru. Silahkan membagikan link video ini ke siapa saja biar sama-sama bisa merasakan serunya jalan-jalan ke tembok besar yang ada di Tiongkok ini. Sampai ketemu di video episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih.